Selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan siapa yang mau memandunya? Iya, silakan. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Sekarang silakan dibuka bukunya. Keluarkan alat tulis. Sudah siap semuanya untuk belajar? Bagus. Nah, jadi anak-anak, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah. Sekarang silakan anak-anak amati dulu gambarnya. Ada gambar. Ayo amati gambar berikut. Nah, kira-kira gambar apa ini? Onta. Terus? Iya. Ini naik onta, sahabat Nabi sedang dalam perjalanan. Tapi sebelum Bapak lanjutkan penjelasan tentang sebab-sebab hijrahnya, sekarang anak-anak harus mengetahui dulu itu apa yang namanya hijrah. Ya, yang namanya hijrah. Coba, ayo siapa yang tahu menjawab? Hijrah. Pindah. Ada yang lain? Jawabannya? Hijrah. Hijrah. Berpindah tempat. Ada yang lain lagi? Anak-anak pernah nggak mendengar di sekolah kita ini ada murid yang pindah? Pernah ya? Iya, salah satunya di kelas kita dulunya dari SD berapa? SD 1, sekarang pindah ke SD 6. Ini salah satu contoh hijrah. Hijrah itu artinya pindah tempat, dari tempat awal ke tempat yang baru. Itu namanya hijrah. Nah, hijrah Nabi Muhammad itu berarti Nabi Muhammad pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Sekarang Bapak mau tanya, anak-anak sudah tahu belum apa tempat kelahiran Nabi Muhammad? Kota Mekah. Nah, tempat kelahiran Nabi Muhammad kota Mekah. Tapi karena dakwah waktu itu, dakwah Nabi Muhammad tidak berkembang, bahkan orang yang masuk ikut Nabi Muhammad beriman kepada Allah juga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Disiksa. Nah, untuk menyelamatkan kaumnya, untuk menyelamatkan dari tindasan orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk pindah, untuk hijrah. Nah, dalam perjalanan diceritakan
di situ ketika waktu pagi, waktu tidur, tempat tidur Nabi Muhammad itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Nah, ya dalam perjalanan karena orang-orang yang ingin membunuh Nabi pada waktu pagi mendatangi rumah Nabi, Nabi Muhammad sudah pergi bersama Abu Bakar hingga bermalam di Gua Sur. Nah, berapa malam? 3 hari 3 malam. Di situ dikejar sama orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, jadi salah satu sebab hijrah Nabi Muhammad atau pindahnya Nabi Muhammad ke kota Mekah bersama sahabatnya itu adalah tertindas atau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Madinah itu tempat yang aman, ya, tempat yang aman untuk pindah. Namanya dulu Madinah itu sebelum Madinah namanya kota Yasrib. Nah, sekarang sudah dikenal dengan kota Madinah. Sekarang kita lanjutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. Nah, sekarang di sini Bapak sudah membentuk 3 kelompok. Jadi anak-anak nanti kerjakan tugas lembaran yang sudah Bapak siapkan. Nanti Bapak bagikan kepada anak-anak semuanya. Nah, untuk materi tambahannya nanti anak-anak masing-masing Bapak sodorkan laptop Bapak untuk mencari jawaban selain dari buku. Nah, supaya anak-anak lebih mudah menjawabnya, ya. Nah, sekarang Bapak bagikan dulu lembaran soal yang harus anak-anak jawab. Di sini sudah tersedia pertanyaan yang harus anak-anak kerjakan bersama-sama kelompoknya masing-masing, ya. Untuk kelompok 1 ini silakan nanti dikerjakan, boleh lihat di buku. Kemudian nanti Bapak kasih laptop Bapak pakai internet, anak-anak lihat untuk mencari jawabannya, menambah materi, mungkin lebih memudahkan anak-anak menjawab, ya. Nah, sekarang silakan kerjakan, ya. Soalnya sudah ada di situ. Anak-anak diskusikan bersama teman-temannya. Dari kelompok 3 dulu, ya. Di situ sudah dijelaskan pertanyaannya tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nah, di sini anak-anak boleh melihat video tentang hijrahnya Nabi Muhammad. Nanti satu persatu, ya, silakan diisi. Boleh lihat di buku. Nih. Boleh anak-anak cari buku tulis, ya. Iya. Terus ada nggak di sini? Nah, silakan untuk menambah materi supaya anak-anak lebih mudah menjawab. Ya, iya, silakan.
Kemudian juga kelompok lain ya. Bisa kita mencari materi dari sini dengan mendengarkan video. Sudah? Sudah. Ya, sekarang silakan lanjutkan kerjanya, tugasnya. Silakan cari di internet, misalnya diketik sebab-sebab, tulis sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, sudah selesai semuanya? Yuk, silakan lanjutkan. Nonton video. Sudah selesai nih? Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan menyebutkan satu sebabnya. Kan di sini sudah dibagi 3 kelompok. Berarti anak-anak masing-masing nanti menyebutkan satu sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Maju ke depan per kelompok, kemudian menyebutkan bersama-sama sebab hijrah Nabi ke Madinah. Sudah paham semuanya? Sudah selesai semua kan? Sudah. Nah, kalau sudah Bapak ingin mendengar kelompok 1 dulu untuk membacakan hasil diskusinya tentang hijrah, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad. 1 poin saja. Yang pertama apa? Silakan baca sama-sama. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. 1. Berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah berperang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. bagus, silakan duduk. Nah, berarti kita sudah menemukan satu sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Apa tadi? Karena penolakan orang
orang kafir Quraisy. Sekarang silakan maju kelompok 2 untuk menyebutkan sebab hijrah yang kedua. Silakan baca sama-sama. Sebutkan 3 sebab peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. 2. Peristiwa balik Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu. Bagus, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3. Silakan menyebutkan sebab yang ketiga. Sebab peristiwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus, silakan. Kita kasih hapus dulu bersama-sama kepada semua teman-teman yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Yo. Nah, jadi sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah itu ada berapa sebab? Ada 3. Yang pertama adalah karena penolakan orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Maka Nabi Muhammad harus hijrah ke kota Madinah, harus pindah. Kemudian sebab yang kedua adalah apa? Baiat Aqabah. Iya, dengan perjanjian orang-orang Madinah bahwa Nabi Muhammad kalau di kota Madinah itu lebih berkembang dakwahnya, makanya disuruh pindah ke Madinah. Yang ketiga apa? Yang ketiga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah, ya, jadi sudah diperintahkan oleh Allah kalau tidak pindah maka Nabi Muhammad akan dibunuh dan disiksa kaum pengikutnya. Maka diperintahkan Allah supaya menyelamatkan Nabi Muhammad, menyelamatkan Nabi Muhammad, maka ada perintah dari Allah pindah ke kota Madinah. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak semua. Kalau misalnya anak-anak sedang berada di suatu tempat, anak-anak sedang berada di suatu tempat, kemudian anak-anak dihina, sering dipukul, disiksa. Nah, kira-kira yang harus anak-anak lakukan apa? Pindah daripada kita tersiksa. Harus pindah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Ya, baik, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang hikmah hijrah Nabi Muhammad. Nah, jadi Bapak harap anak-anak semuanya nanti ketika sudah pulang ke rumah harus rajin belajar, harus semangat belajar supaya menjadi anak yang pintar. Baiklah, Bapak akhiri dengan bersama-sama kita berdoa mengucapkan